Kenali lebih dekat tokoh inspiratif dari dunia usaha di Indonesia. 103.8 Bravo Radio, the smoothest sound on radio. Baik Bravo Business, yang seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwa dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi setiap hari Kamis, kita akan dengarkan obrolan saya bersama orang-orang penting, orang-orang yang pastinya juga inspiratif, bisa menginspirasi kita juga Bravo Business ya. Dan untuk di The Captain pagi hari ini, sudah kedatangan tamu saya di studio, tamu spesial Bravo Business. Beliau ini adalah pemimpin perusahaan besar yang juga berhasil merintis dan membesarkan PT Kenari Jaya Prima menjadi sebuah perusahaan kunci terbesar di Indonesia. Langsung saya perkenalkan kepada Anda, di studio ada Bapak Hendra Buntara Syarifuddin, co-founder dan juga President Director dari PT Kenari Jaya Prima. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak Rio. Wah, suaranya ngalahin saya nih, berat. Papa Hendranya siaran ya, bagaimana? Hah? Dulu zaman masih waktu muda. Oh serius, beneran pernah? Benar. Waktu radio tahun 67 sampai tahun 70-an. Wah, pantas suaranya begini. Masih radio amatir itu waktu. Oke, Pak Hendra, ini Bravo Business pasti sudah banyak yang sudah khatam gitu ya dengan nama Kenari Jaja. Kenari Jaya, Pak. Jaya ya, begitu Jaya. ya tulisannya. Ini mungkin belum banyak yang tahu kalau ternyata bisnis ini katanya ini Bravo Business dimulai dari ngobrol-ngobrol di Oplet nih katanya ya. Terus udah gitu, mungkin Bapak bisa ceritain nih, waktu bagaimana sih maksudnya obrolan Oplet tuh bagaimana? Oh, itu begini. Kakak saya awalnya narik Oplet antara tahun sekitar tahun 63 64. Nah, itu narik Oplet antara Pancoran Mester dulu namanya. Sekarang Glodok Jatinegara. Oke. Nah, ketemu salah satu, ya memang ini berkah yang luar biasa. Ketemu salah satu pemilik toko di Pasar Kenari. Oke. Tinggalnya di Sawah Besar. Kan untuk arah rute ke Jatinegara harus lewat ke Sawah Besar. Nah, tidak janjian, tapi setelah teratur bisa bertemu, mungkin jodoh ini. Oh, sering ketemu di Oplet gitu Oplet. ya? Jadi dia suka naik Oplet kakak saya. Terus pada saat sore kakak saya balik dari Kampung Melayu arah kota lagi. Nah, ini jam toko tutup kan. Dia naik pulang lagi. Ketemu lagi di Oplet. Nah, sekali, dua kali, beberapa kali jadi kenal, saling ngobrol. Dan itu waktu kan situasi tidak segawat sekarang, jalan juga nggak macet, sering ngobrol. Lancar ya? Lancar. Kakak saya itu tahu ini pengusaha toko kan dari Pasar Kenari, dan selalu bawa tas, tentu pasti hasil dari penjualan per hari itu kan. Nah, kalau di lingkungan Opletnya ada orang-orang yang tanda tanya, kakak saya pakai kode dengan bahasa Mandarin, bilang hati-hati sekitar lu kayaknya. Maksudnya kalau ada orang jahat begitu dalam ya kira-kira Oke. ada orang copet yang atau apa? ada yang mencurigakan. Kalau saya udah bilang kakak saya, kalau zaman sekarang bahaya. bisa gak pulang. Nah, oke, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu sering ngobrol-ngobrol, padahal dia belum tahu kakak saya di mana tinggalnya. Dia ngobrol dari saat itu, kamu narik Oplet satu hari berapa sih dapatnya? Kata si pedagang. Saya lupa kalau angka itunya, tapi asumsi saya hari ini misalkan 300.000 per hari. Oke, lu mau ikut saya? Anda mau ikut saya nggak? Bantu saya jaga toko, kirim barang, lantas nagih. Oke. Saya bayar 300.000. Sesuai dengan pemasukan. Ya, kan dia tanya rata-rata per hari berapa. Kakak saya bayar 300.000. Oke, saya bayar 300.000. Nah, kakak saya pulang. Saat itu lagi bicara sama kakak saya yang lain. Saya itu kan lagi pulang sekolah. Pak Hendra ini baru pulang sekolah ya? Masih sekolah itu. Lagi ngomong, nggak ada apa? Nggak ada gini. Ya udah terima aja saya bilang. Oh, jadi Pak Hendra nih yang ini ya, yang yang menganjurkan iya, terima aja. Saya ngapain capek-capek? Ini kan pasti. Emang kalau kita narik Oplet itu, kalau rajin putar dan kebetulan penumpangnya ramai, bisa dapat lebih dari 300.000. Oke. Tapi kalau sepi kan bisa dapat di bawah 100.000 ya? Dan capek muter terus. Betul. Nah, ini kan nggak capek, mobil nggak rusak. Nah, akhirnya begitulah berkembang. Akhirnya jadi kerjasama dengan sebagai dibilang karyawan juga enggak. Kalau bahasa sekarang kerennya outsourcing. Ini pemilik angkot ya, apa pemilik Oplet ya? Oplet. Saya pikir pinter nih toko. Dia tidak usah beli mobil, tidak usah bayar gaji supir, tidak usah bayar maintenance mobil.
Jadi pokoknya saya bayar 300.000 kepada Anda, saya tahu beres. Oke. Gaji karyawan pun yang nggak bayar. Jadi dia bisa, ini supir bisa kirim barang. Jadi semuanya ya. Iya. Multitasking istilahnya. Betul. Tapi dari situ berkah lah buat kita orang ya. Dari situ kebetulan kakak saya kan sebenarnya tidak kenal orang-orang di Pasar Kenari karena bantuin itu. Karena itu. Jadi kita kakak saya banyak teman, dan di saat waktu ada pembangunan kios di Pasar Kenari, penambahan kios. Nah, kakak saya terusik hatinya untuk jiwa dagangnya keluar. Buka kios. Minta izin kepada pemilik toko ini dulu, Pak, boleh nggak saya jual oplet saya mau beli kios, gitu loh. Pengusaha toko ini ya oke, silakan aja, bagus, dia bilang. Berarti punya jiwa dagang yang baik begitu ya? Iya, ya jadi kenapa Kenari Jaya itu dari oplet awalnya, karena saya juga kalau ditanya kenapa dari oplet, ya inilah ceritanya gitu loh. Jadi oplet dijual, dibelilah kios 2,5 kali 2,5. 2,5 meter ke 2,5 meter. Ya. Apa yang dulu di dalam kios itu, apa yang pertama kali dijual? Didagangkan? Paku berapa kilo? Oh, material ya? Ya hanya beberapa ukuran. Oh, jadi tidak lengkap begitu? Enggak. Ini apa? Enggak ada modal ya, duitnya enggak ada. Jujur ini, ayah saya juga memang bagus mendidik anak-anaknya. Jadi kalau mau usaha, lu usaha sendiri deh. Anda usaha sendiri, dia enggak modalin sama sekali. Dari awal Pak Hendra namanya sudah Kenari Jaya? Sudah, karena dari yang paku tidak lengkap itu ya? Iya, Pasar Kenari kan. Jadi istilahnya kita jual barang-barang kasar yang tidak lengkap. Seperti tripack pun hanya beberapa lembar, seng hanya beberapa lembar, hanya beberapa ukuran juga, bukan lengkap. Itu waktu saya masih bercanda sama teman-teman saya, ini kios saya 2,5 kali 2,5, ini main bulu tangkis di tempat saya bisa loh. Saking kosongnya di barang. Toko ini saking kosongnya, karena itu waktu saya masih main bulu tangkis ya. Oke Pak Hendra, ini Kenari Jaya ini berdiri tahun 65 waktu itu ya. Iya. Dan Pak Hendra sendiri gabung tahun 67. 67 betul. Nah, ini apa yang membuat Pak Hendra waktu itu tertarik sih sebenarnya untuk membantu kakak? Kenapa enggak saya jalan sendiri aja deh? Apa saya mesti bantu kakak saya? Kenapa? Iya. Begini, awalnya itu waktu kan sekolah sering banyak pelajarannya, kan peralihan ke itu kan, waktu sekolah juga nggak menentu lah, pelajarannya bisa bebas gitu ya, sering demo, sering turun ke jalan. Akhirnya sekolah pun pelajaran jadi tanda tanya. Saya menyadari itu. Kalau waktu itu saya sekolah di tempat sekolah lama saya angkanya bagus melulu, nggak pernah jelek. Karena apa? Ada KKN dan kepala sekolahnya. KKN sama Kepsek ya? Enggak, kepala sekolah itu minta saya bantu untuk mengawasi situasi sekolah. Nah, dulu kan ya, keamanan lah begitu. Ya, istilahnya dia tahu lah ini biang-biangnya siapa-siapa, tapi nggak ada buktinya kan susah, akhirnya dipegang. Tapi sistemnya saya pakai di manajemen sekarang. Begitu saya dipegang, kalau ada kerusakan, tanggung jawab semua di Pak Hendra ya. Pokoknya, iya tanggung jawab. Saya nggak, bukan saya Pak, saya nggak nuduh. Saya cuma minta tolong Anda bantu jaga sekolah saya. Wah, sejak keluar dari situ, lu orang jangan macam-macam ya, saya bilang. Ada apa-apa saya yang dipanggil. Tapi ada apa bonusnya? Setiap isi rapot saya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Nah, ini mau angka berapa? Ini mau angka berapa? Lama-lama saya pikir, waduh, saya juga akalin orang tua saya. Sampai orang tua saya almarhum nih. Orang tua saya nggak tahu tuh bahwa saya nggak belajar pun angka saya minimal 7. Minimal 7 ya? Minimal 7. Itu bonus karena jaga sekolah. Tapi saya pikir-pikir ini kepala sekolah di HI sangat baik. Teorinya bagus. Jadi dia pegang, dia tahu sih siapa-siapa yang orang-orang ini yang istilahnya kalau semacam sekarang bahasanya jagoan-jagoannya lah. Jagoannya atau provokator lah. Itu dipegang ya, di lock ya. Di lock sama dia. Setelah itu kadang tenang, memang stabil udah. Karena emang kita tahu kan paling biang keroknya. Dan itu dipakai sama Pak Hendra ya? Di dalam manajemen saya pakai. Pentolan-pentolan pegang ya? Saya pegang dulu pentolan-pentolannya. Berarti yang dicari tahu dari karyawan biang keroknya dulu siapa? Ya, yang punya itulah, yang punya komunitas yang besar dan dihargai oleh para lingkungannya, teman-temannya. Misalkan kelompok Jawa mana, Kebumen, nah ini siapa kepalanya, kita pegang itu. Oke. Jawa Tengah siapa
Batak siapa, Sumatera. Nah, itu kita pegang semua. Oke. Nah, kenapa saya ketarik pindah ke membantu kakak saya menjawab pertanyaan itu adalah itu waktu saya SMP 3. Kalau saya terusin, saya bilang nih pasti saya lulus sekolah dari SMP. Cuman begitu saya SMA-nya ke tempat lain, apapun saya nggak ngerti gitu loh. Jadi saya akalin. Karena SMP-nya begitu ya. Iya. Jaga sekolah. Nggak belajar. Jadi akhirnya saya setelah minta izin, SMP, kakak saya minta izin sama papa saya bahwa nggak bilang saya ini takut. Jadi saya bilang, Pak ini sekolah gini ini ya alasannya demo mulu lah, nggak ada pelajaran apa, boleh nggak berhenti? Ayah saya itu dengan bijaksana mengatakan keputusan di tangan Anda. walaupun waktu itu Pak Hendra masih SMA ya, apa sih SMP umurnya? SMP 3. Keputusan di tangan Anda, Anda mau terus apa enggak? Ya maksudnya panggil nama saya ya. Anda mau terus apa enggak silakan. Kalau mau terus, sekolah terus sampai selesai, Papa biayain. Kalau enggak, ya silakan. Tapi tanggung jawab dengan pilihannya. Saya bilang oke. Saya itu waktu dengan keputusan yang berani, saya kata oke, saya berhenti. Saya akan bantu kakak saya. Karena kenapa saya bantu kakak saya? Kakak saya itu usahanya masih ya kayak tadi lah. Serabutan ya? Serabutan, terus juga dengan kios 2,5 masih lapangan tenis, lapangan bulu tangkis. Saya baru saja pikir bagaimana sih untuk supaya kakak saya ini perusahaan ini toko ini bisa maju. Gitu. Baik, Pak Hendra kita sambung lagi nanti. Tapi saya sebelumnya mau bilang ini tidak kebayang kalau misalnya Pak Hendra waktu itu terusin sekolah ya. Apa jadinya ya? Apa jadi saya nggak? Oke, Bro Listeners, jangan kemana-mana, tetap di The Captain. Ya, Bro Listeners, kembali di The Captain pagi hari ini dan masih menemani saya di studio ada Bapak Hendra Buntar Syarifuddin, co-founder dan juga Presiden Director dari PT Kenari Jaya Prima. Pak Hendra, ini apa yang kala itu jadi filosofi bisnis Pak Hendra? Ini mengembangkan Kenari Jaya gitu ya, dari kios kecil 2,5 kali 2,5 sampai menjadi perusahaan kunci terbesar di Indonesia sekarang. Apa sih ininya? Filosofi bisnisnya kala itu? Pemikirannya sederhana saja. Karena bagaimana kita menjadi yang terbaik dalam bidang kita, gitu. Nah, menjadi bidang yang terbaik kan itu agak luas ya, abstrak ya terbaik itu. Ya, makanya selalu kita bekerja keras. Jadi dari kios itu bagaimana kita lengkapin, terus kios itu bertambah lagi menjadi kios-kios lain, tambah kios, akhirnya menjadi toko, akhirnya menjadi PT. Tapi sampai bukan kala itu aja, sampai detik ini saya berpikir bagaimana saya menjadi yang terbaik. Tapi saya tidak akan menjatuhkan para pesaing atau kompetitor kita. Hanya kita fokus saja bagaimana kita menjadi yang terbaik di bidang kita. Tidak menyikut-sikut ya? Tidak menyikut orang lain, tidak menyinggung orang lain. Biarkanlah orang lain maju tetap, tapi kita harus tetap lebih maju 10 langkah dari mereka. Itu yang menjadi visi kita, bagaimana kenapa Kenari Jaya dari kiosannya 2,5 kali 2,5 dengan kondisi toko yang kosong ya, bisa ada seperti hari ini ya. Dengan total karyawan lumayan besar sekitar 1.400-an. Sempat terpikir nggak dulu waktu masih muda Pak bahwa perusahaan Kenari Jaya ini akan menjadi seperti sekarang? Pernah ada bayangan nggak? Terpikir sih enggak. Cuman berpikir bagaimana saya membesarkan menjadi yang terbaik gitu. Nah, kebetulan waktu itu yang menjadi spesialisasi di bidang berdagang di bidang perkuncian itu belum ada. Jadi ada toko-toko tradisional seperti saya dulu kan toko-toko tradisional hanya menjual kunci tapi menjual juga barang-barang lain seperti bahan-bahan bangunan yang kasar seperti semen lah, pasir lah, paku-paku lah, yang itulah ya. Nah, saya mencari celah itu waktu ya, dapat insting bagaimana kalau saya fokuskan di kunci ini, karena nggak ada sama sekali yang fokus di kunci sama itu apa? Awalnya bagaimana Pak Hendra bisa saya jualan kunci deh? Apa idenya? Muncul dari mana sih sebenarnya ide itu? Dari 2,5 kali 2,5 jualan paku-paku dan triplek yang tidak lengkap itu ukurannya tadi sampai akhirnya ke kunci. Ini bagaimana nih rutenya perjalanannya bagaimana? Perjalanannya gini, karena toko saya kosong ya, kan ya customer-nya nggak ada, ya. Datanglah seorang sales kunci yang menjual kunci itu waktu harga pasaran kunci paling mahal 3.500. Itu kunci pintu ya. Tapi ini sales datang dengan penawaran kunci paling murah 8.500. Paling murah. Nah,
Dia tawarkan ke tempat saya. Nah ini pentingnya hubungan pertemanan, karena memang saya juga biasa senang bergaul ya. Jadi saya lihat, Pak, saya sih nggak ada uang. Ya, Bapak tawarkan aja ke sebelah toko saya yang memang tokonya rame. Memang dia main kunci tapi tidak fokus juga, tapi tokonya rame. Ya saya dengan segelas, saya secangkir teh gitu, saya ajak dia ngobrol, pengalaman dia gimana. Terus kenapa lu nggak mau jual kunci? Ya saya jelasin saya nggak ada uang. Ya. Nah saya bilang tawarin aja ke sana. Ke sebelah ya? Ya, saya bilang saya nggak sanggup lah, kunci murah aja saya nggak jual, suruh jual kunci mahal lagi. 8.000 rupiah ya, paling murah. Aduh, jadi akhirnya begini, akhirnya dia keliling toko itu karena nah ini kelemahan dia. Ini juga harus jadi inspirasi dari teman-temannya, karena dia saking ramenya. Perut merasa harga dirinya, lu barang apa sih nggak bakal laku deh barang lu lah. Ini orang pasaran 3.500. Ini jual 8.000 ya. Dia paling murah 8.500. Jadi penolakannya belum melihat sesuatu kesempatan. Baru harga saja udah ditolak pasti ya. Baru harga aja dia udah tolak. Akhirnya nih si sales ini keliling ke Jakarta beberapa waktu. Itu waktu sebelum ada pembangunan dari Bang Ali ya. Gubernur kita waktu itu. Semua juga menolak toko-toko itu. Menolak si sales ini. Karena harganya, harga terlalu mahal ya. Terlalu mahal. Akhirnya datang lagi ke tempat saya, nawarin lagi, beli deh barang saya gini. Saya bilang enggak, saya bukan nggak mau beli, duitnya nggak ada. Saya bilang, barang saya masih kosong ini. Nah ini kenapa saya berkesan dengan ini. Pertama kali saya mengenal kata-kata konsinyasi itu di sini. Konsinyasi. Iya. Oh titip barang ya. Persentase. Saya kan nggak ngerti bahasa konsinyasi itu apa itu waktu ya. Maka saya kalau ceritain teman-teman, lu sih bahasa konsinyasinya nggak ngerti, keliwatan. Saya bilang itu waktu kan saya SMP 3 kan, belum pernah dagang lagi kan. Nah, dia tawarin gimana nih kalau toko saya dia setting produk-produknya dia lengkapin, kan lemarinya kosong semua kan. Kan kalau paku ditaruh di pinggir depan kios kan, depan toko kita kan. Nah, jadi lemari kosong semua. Saya setting, saya isi barang-barang ini kunci, terus setiap dia supply barang ya? Dia setiap contoh dikasih 3 produk. Sampel. Jadi untuk satu sampel, satu display ada 3 produk, jadi 4 ya kasih. Ya saya bilang ya terserah aja, saya bilang. Daripada saya berpikir toh konsinyasi ya? Iya, toh konsinyasi, saya nggak rugi. Toh tempat saya memang kosong juga kan. Lumayan buat isi ya? Ya lumayan lah buat mejeng-mejeng. Itu waktu pikir juga sederhana. Ya daripada saya kosong nggak dipakai, coba aja nggak ada salahnya kan. Toh saya nggak rugi ini kan. Nah itu waktu malah kalau laku untung ya Pak. Kalau laku untung kan, dapat diskon kan. Nah, selisih diskonnya kan lumayan 15%. Ya udah kosongan, namanya kosongan. Kosongan ukur aja sendiri deh. Saya kan nggak ngerti maunya di apa, kunci apa saya juga nggak tahu gitu. Dia ukur dalam waktu sekian, mungkin seminggu kemudian lah datang dengan kunci lengkap, dia set dipasang, dia ngatur sendiri display, karena kan saya juga nggak ngerti, saya cuma ngeliatin aja. Oh iya ya udah. Kakak Anda waktu itu mengizinkan ya? Mengizinkan. Saya sempat ya, sebelum itu saya sempat diskusi dulu dengan kakak saya Pak Husin namanya. Mengizinkan juga. Ya udah, habis daripada kita juga nggak ngapa-ngapain. Iya ya. Nah nggak. Akhirnya setelah diisi. Diisi. Nah, memang kebetulan ya ada jalan buat kita untuk mendagang seperti hari ini. Nah, Bang Ali Sadikin itu waktu memulai pembangunan kota Jakarta. Dan memakai kunci-kunci yang bagus. Nah itu waktu kunci yang bagusnya hanya dia, merek ini. Oh yang mahal itu yang ya? Mahal ini. Dia sebenarnya tim marketingnya kuat, tim salesnya. Dia keliling ke owner, keliling juga ke arsitek. Menawarkan kunci. Mana ini? Tapi kalau beli ke kantor dia nggak ada diskon, price list. Nah kembali lagi, hubungan relationship ini sangat penting. Saya tuh ya itu waktu masih naik beca, motor aja nggak ada. Dengan receptionnya, dengan salesnya baik semua. Pak, Bapak kalau mau dapat diskon, Bapak datang aja dengan Hari Jaya. Oh, gitu loh. Kan antara toko saya dengan di kantor mereka dekat. Mereka di Cikini Raya, saya di Pasar. Jadi kalau ada orang yang mau beli kunci ke mereka, dioper ke Hari Jaya gitu ya? Karena minta diskon kan. Karena kan sebenarnya kita tahu bahwa saya dapat diskon 15% kan.
Jadi saya lumayan lah itu waktu dapat selisih. Bapak bisa dapat diskon 10% katanya. Ya akhirnya di sudah mulai seperti gedung MPR DPR, gedung Balai Oh, jadi gedung Kota. MPR DPR semua kuncinya Ya, Kendari Jaya waktu itu ya? Iya, dari saya lah. Cuman ya sebenarnya bukan saya ngimpor, saya cuma sebagai makelar. Supplier ya? Supplier. Supplier lah, makelar lah. Berarti masih ada dong kuncinya. Kita suatu hari kita bisa kita masuk ke dalam bisa ya, Pak? MPR. Heeh. Ada gedung Balai Kota. Masih ada kuncinya di Pak Hendra ya? Masih. Kalau nggak dirubah ya. Ya binagrah aja pakai gedung kita. Baik, Pak Hendra, kita ngobrol-ngobrol lagi Iya, nanti iya. ya. Dan Oke. berikutnya semakin seru saja obrolan kita di The Captain pagi hari ini bersama Pak Hendra Syarifuddin, co-founder dan President Director dari PT Kendari Jaya Prima. Anda jangan kemana-mana. Baik, Profesor, masih di The Captain pagi hari ini masih bersama saya Bapak Hendra Buntara Syarifuddin, co-founder dan President Director dari PT Kendari Jaya Prima. Secara offer tadi Profesor banyak juga obrolan kita yang menarik sekali ya. Ada beberapa yang mungkin akan disensor. Oke, sebagai Presiden Director Pak, bagaimana sih untuk perusahaan seperti Kendari Jaya sudah puluhan tahun ya, sudah punya klien dari pemerintahan sampai pribadi lah, saya dari sipil gitu ya. Iya, iya. Menjaga kepercayaan itu kan hal yang paling sulit. Betul. Bagaimana Kendari Jaya bisa sukses melakukan itu semua selama puluhan tahun ini? Apa sih tipsnya? Kalau mungkin ada pengusaha lain sedang mendengarkan kita pagi ini, apa sih rahasianya Kendari Jaya? Kalau dari pengalaman saya, kita perlu sangat mengenai hubungan kerjasama dengan pihak luar, yaitu dalam hubungan bahasanya networking. Terus kedua, kita harus kerja keras dan juga kejujuran. Ya, yang tidak kalah pentingnya adalah kita fokus dengan bisnis kita. Nah, banyak terutama apalagi generasi muda sekarang ya, banyak mau usaha ini. Tapi akhirnya tidak ada satupun yang fokus. Nah, kalau saya itu waktu dari muda sampai sekarang pun, sampai saat ini saya masih fokus di bidang kunci dan perlengkapannya. Saya tidak ada Mencoba-coba yang lain begitu ya? mencoba-coba yang lain karena saya berpikir kunci saja sudah sampai saat ini pun pasarnya masih besar. Iyalah pasti ya. Pasarnya masih besar. Semua rumah masih pakai pintu ya? Nah, semua rumah pasti ada pintu. Semua pintu pasti ada kunci. Itu poinnya aja. Oke. Seberapapun rumahnya semahal apapun rumah itu pasti ada butuh kunci. Iya. Jadi itu bisnis kunci. Dari yang di pinggir kali sampai di Pondok Indah gitu Ya, pasarnya ya. ya. Semua pakai kunci pasti ya. Betul. Jadi kalau dibilang tadi mengenai kenapa Kendari Jaya bisa sukses seperti hari ini, ya satulah kita juga harus bisa bersosialisasi dengan para teman, dengan para relasi kita. Kita harus membina hubungan baik ya. Dan poin penting kita juga harus tadi yang saya katakan kerja keras, kejujuran, komitmen kita juga dan juga inovatif dan kreatif itu juga sangat penting. Dengan kita melakukan hal-hal tadi, maka otomatis uang itu akan datang. Ya. Nah, setelah uang itu datang, kita harus bisa mengadakan pengaturan keuangan itu sendiri. Jadi jangan sampai gini, maksud saya begini, kita kan dagang biasa ada utang piutang. Nah, kalau ada utang kita ada pegang uang misalkan let's say 10 juta gitu. Jangan menganggap 10 juta itu uang kita. Karena yang uang kita adalah selisih keuntungan kita aja. Misalkan hanya itulah uang kita ya. Hanya misalkan 200.000, nah itulah uang kita. Yang 9,8 kan uang orang yang harus kita kembalikan satu saat jatuh tempo pembayaran hutang. Nah, itulah saya bilang pengaturan keuangan sendiri. Nah, kenapa saya katakan ini? Saya lihat banyak orang yang agak salah kaprah. Wah 10 juta, oh saya bisa beli apa. Misalkan sekarang sering-sering kalau generasi muda, wah beli handphone, beli gadget, beli gadget sering-sering aja. Atau yang lebih beli mobil atau apa. Padahal mereka lupa bahwa satu saat nanti jatuh tempo itu, bayar itu, uangnya udah jadi inventar kendaraan dalam bentuk barang inventaris. Atau istri baru juga begitu ya. Ya itulah. Itu jangan diomongin. Oke, ini Pak Hendra, ini dalam perjalanan juga Anda juga seorang pengusaha yang sukses begitu. Pasti ada pernah kena cobaan juga lah ya. Pasti pernah gagal juga gitu. Masih ingat nggak Pak Hendra
apa sih cobaan yang paling berat yang pernah Bapak rasakan dan perusahaan selama puluhan tahun? Satu saja, satu kejadian saja. Satu aja. Satu yang paling berat adalah waktu krisis 98. Oke. Ya. Dari krisis finansialnya apa kerusuhannya? Finansialnya. Oke, finansialnya. Kerusuhannya kita toko-toko saya hanya kena sedikit dan dari keluarga saya maupun dari staf saya tidak ada yang kena. Oke. Dan hanya toko yang kena sedikit. Nah, dari segi finansial itu kita kan barang-barang kita import semua. 98% import. Oke. Ya, itu waktu hitungannya dengan US dollar, dengan lira. Ya. Italia pakai lira. Perbandingan jauh sekali ya. Ya. Pada saat sebelum krisis 98, dolar itu hanya sekitar 2.300 Ya, sekitar segitulah. plus minus. Nah, begitu krisis 98 terjadi, dolar itu sampai 17.500. Bisa bayangkan harga kunci jadi berapa waktu itu ya? Bayangkan dengan kondisi kerusuhan Mei ya. Kondisi ekonomi yang sulit itu siapa yang mau bangun rumah? Yang ada rumah aja pada jual rumah kabur kan. Nah, sedangkan ini kan jatuh tempo harus bayar. Nah, itu yang paling berat. Tapi apa yang saya atasi dengan saat itu adalah saya tidak lari dari kenyataan. Itu poin penting juga adalah kita hadapi aja semua. Ya. Jadi saya bikin surat kepada para supplier itu bahwa ini situasinya begini. Utang yang telah jatuh tempo saya tidak sanggup bayar. Karena dolarnya juga Ya, menggila karena ya barang waktu itu Anda ya. pun saya nggak bisa jual. Ya. Akhirnya saya jawab, bagaimana saya berutang Anda dengan barang ini saya kembalikan lagi. Karena saya nggak bisa jual kok. Akhirnya dia bilang, gini Pak Enda. Misalnya dia bilang, ini krisis bukan lu aja yang terjadi. Semua merasakannya. Bukan di Indonesia aja juga. Ini Asian dia bilang kena krisis. Jadi kita tahu. Dan lu nggak boleh melakukan ini. Yang penting diam dulu, settle dulu. Itu para supplier kita hampir semua mendukung seperti itu. Jangan ambil langkah apa-apa dulu. Utang kita jangan dipikirin. Jadi istilahnya wait and see lah ya. Urusin intern kita dulu aja supaya kita bisa hadapi ini. Utang jangan dipikirin bayar kapan. Ya udah. Nah, dengan berjalan Alhamdulillah waktu itu Pak ya. Dengan berjalan waktu ternyata masih nggak bisa bayar juga kan kita. Ya. Ini setelah krisis pun berjalan ya. Setelah kerusuhan Mei, kira-kira 4-5 bulan setelah kerusuhan Mei lah. Nah, akhirnya saya inisiatif lagi bersama kakak saya datengin. Pertama pakai surat dulu, itu waktu nggak by email, belum ada email, by fax dulu. Mohon kalau bisa kita dikasih reschedule pembayaran dengan diskon harga itu. Nah, ternyata tanggapan yang saya terima juga luar biasa. Responsnya bagus ya. Nah, responnya sangat bagus. Saya minta diskon itu nggak kepalang tanggung lah. Ya namanya minta. Berapa persen Pak? 70. 70%. Oke Pak Hendra, ini terakhir sebelum kita break nih Pak ya. Bisnis menurut Pak Hendra dalam 3 kata apa saja? Itu tadi kita harus bisa networking, kerja keras dan harus jaga kejujuran. Networking, kerja keras, dan kejujuran. Wow, sampai sekarang masih dipegang ya? Oh iya, itu harus Pak. Dari SMP 3 itu ya? Tetap dipegang tuh ya? Iya. Oke, Bravo Business, Anda jangan kemana-mana, tetap di The Cap. 103.8 Bravo Radio, the smoothest sound on radio. Baik, Bravo Business, masih di The Captain pagi ini. Dan sekarang kita sudah masuk di segmen terakhir bersama Bapak Hendra Buntara Syarifuddin, co-founder dan juga Presiden Director dari PT Kenari Jaya Prima. Oke, Pak Hendra, ini kan Bapak dapat julukan Raja Kunci nih katanya. Kalau saya kan Raja Minyak. Minyak angin. Oke, kalau Pak Hendra kan Raja Kunci nih. Pernah nggak ada pengalaman unik dengan kunci? Misalnya gini, kan nggak lucu ya, atau ironis banget kalau Pak Hendra kekurung di kamar mandi misalnya gitu ya, atau kekunci di kamar gitu misalnya. Pernah nggak ada yang unik-unik gitu? Atau kekurung di mobil misalnya? Kalau pribadi saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Tapi ada sahabat saya, ya kuncinya tengah malam itu patah gitu. Atau dia pernah pulang dari luar negeri, anak kuncinya hilang. Nah, kejadian-kejadian unik seperti inilah. Dan pernah juga ada yang terkunci anaknya. Anaknya umur 12 di dalam kamar, bapaknya sedang di kantor. Anaknya kekurung.
Itu bagaimana tuh akhirnya? Akhirnya saya kirimin teknisi saya. Oh bisa ya. Karena kita ada teknisi yang siap untuk menghandle ini dan siap standby 24 jam. Itu saya kirimkan. Saya hanya bercanda, salah ente sih. Kunci nggak pakai Kendari Jaya. Kalau pakai kunci Kendari Jaya aman. Kan kita kalau kualitasnya terjamin. Nah, ada after servisnya terjamin. Ya ini dulu kontraktor nih, ya, begini bukan pakai barang Pak Hendra. Setelah saya tetap saya memberikan servis yang menolong emergency, akhirnya satu rumah itu diganti semua. Wah, saya mending ganti Kendari Jaya Pak. Oke, Pak Hendra, ini kabarnya Pak Hendra juga jual kunci dengan garansi keamanan rumah ya? Keamanan, bukan jaminan ke jaminan seumur hidup, lifetime guarantee. Wow. Iya. Itu bagaimana awalnya kok bisa berani memberikan garansi seumur hidup? Karena kita menjual barang-barang yang berkualitas dan kita yakin. Pernah ada yang nagih nggak Pak? Nagih garansinya maksudnya? Sampai detik Belum ada ini ya? belum ada. Wow. Ini lifetime guarantee kan kita memberikan supaya konsumen merasa aman bahwa barang yang kita jual benar-benar berkualitas. Dan ada after service-nya di tempat saya, seperti kita melayani 24 jam mengenai master key system, Master key ya. Lantas juga ada mengenai supervisi pemasangan. Itu salah satu servis kita. Oke. Nah, jadi dikatakan kenapa itu kualitas ya? Kenapa ya kualitas kita yang paling baik lah. Oke, Pak Hendra, ini kita tinggalkan dulu pekerjaan kantor ya. Iya. Ini kalau misalnya Pak Hendra ini kan sibuk banget nih Mas ini sehari-hari. Kemudian pulang ke rumah begitu ya, atau weekend begitu. Apa sih yang ada di pikiran Pak Hendra pertama kali ingin dilakukan kalau menghilangkan stres di kantor lah gitu? Baca kah, atau olahraga, atau main sama cucu, atau apa? Ya main sama cucu lebih bahagia lah. Begitu ya. Sudah berapa cucu Pak Hendra sekarang? Belum banyak sih, cuma 10. Sama mau cucu teman saya di sini. Oh 10 juga? Iya 10, tapi 10 dia cucunya. Oke, ya, apa yang Pak Hendra rasakan ketika bermain dengan cucu? Maksudnya kita sudah seminggu lebih bekerja gitu ya, Iya, full iya. time, full. Kemudian ketemu cucu, apa sih yang dirasakan? Rasa kebahagiaannya nggak bisa dinilai dengan uang ya. Sering saya berkata dengan teman juga, rasanya kalau bermain dengan mereka itu dapat uang 5 juta, 10 juta, lebih bahagia main sama mereka. Kalau 15 juta gimana? Sama juga. Jadi Tadi bilangnya cuma 5 sama 10 juta. jadi uang itu kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Itulah bermain dengan cucu kita. Oke. Ya, apalagi kalau kita bisa membelikan sesuatu barang yang diminta oleh cucu kita dan cucu kita mengucapkan terima kasih sambil memeluk kita, Itu rasanya luar biasa ya? sambil memanggil kita, itu aduh terasa bahagianya luar biasa itu. Oke. Makanya kadang-kadang kakek-kakek juga pada ngerusak cucu sih. Ngerusak cucu bagaimana maksudnya? Maksudnya biasanya cucu-cucu pinter juga bisa melihat celah. Kalau minta beli barang sama papa mamanya nggak dikasih, Ke kakeknya pasti dikasih. Kakeknya nggak ada kata menolak. Gitu ya. Dari 10 orang yang sudah punya cucu, saya suka sharing sama saya juga mengatakan, iya ya kenapa kita begini ya? Jadi kakek merusak cucu ya? Sebenarnya orang bapak mamanya udah nggak kasih, kita yang iya aja diam-diam. Oke, Pak Hendra, terima kasih banyak atas kehadirannya Oke. di studio berapa pagi hari ini. Sukses terus untuk Kendari Jaya pastinya Pak. Dan sehat terus Pak ya. Oke, pastilah. Masih sehat sampai sekarang ya? Masih. Olahraga apa Pak terakhir? Olahraga sedikit nih. Tapi saya lebih banyak mensyukuri aja apa yang saya hadapi hari ini dan enjoy aja. Dan lebih banyak juga bergerak di sosial gitu. Dalam hal ini saya banyak membantu perkembangan di wihara. Jadi banyak sekali teman-teman di sana yang membuat kita juga enjoy, seneng gitu. Jadi hilanglah stres kalau lagi. Karena di saat-saat seperti ini adalah sebenarnya yang kita butuhkan adalah relax begitu Pak ya. Betul. Tidak usah banyak pikiran ya. Betul. Nah dengan mereka, dengan teman-teman di sosial ini, semua pikiran-pikiran yang bagaimana saya harus cari untung, bagaimana saya harus cari makan, hilang itu. Pesan-pesan Pak untuk karyawan Bapak mungkin yang sedang mendengarkan kita nih, untuk direksi lah mungkin yang sedang mendengarkan. Marilah tetap kita konsisten membangun Kendari Jaya untuk menghadapi persaingan yang makin berat, apalagi di tahun depan. Masyarakat ekonomi Asia ya. Ya, ekonomi Asia, ASEAN.
supaya kita tetap eksis. Oke. Saya selalu menanamkan mindset kita haruslah kita selalu terdepan, terbaik dan 10 langkah di depan. Saya doakan Itu, juga, Pak. ya terima kasih. Terima kasih. Pak Hendra, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan Baik. Bravo Listeners, terima kasih atas partisipasi Anda di The Caption pagi hari ini bersama Bapak Hendra Syarifuddin, co-founder dan juga Presiden Director dari PT Kenari Jaya Prima. Semoga bisa menginspirasi Anda. Dan Anda jangan kemana-mana Bravo Listeners, karena saya partner Anda Leonardo Dingo masih yang terus menemani Anda di Good Day Jakarta sampai jam 11 nanti. Stick around. Terima kasih. Anda telah mendengarkan The Captain yang dipersembahkan oleh